Karena ibadah adalah kalau orang dapat sesuatu. Yang setuju dengan saya angkat tangan. Dan ibadah bukan gembala, bukan pendeta yang memberi sesuatu. Tuhan. Tapi kalau pendetanya, gembalanya, pelayannya tidak menginginkan Tuhan. Apakah Tuhan hadir? Persiapkan hatimu, waktumu. Kalau presiden, gubernur, bupati saja Anda mempersiapkan, apalagi Tuhan. Itulah sebabnya kenapa banyak orang Kristen hidupnya tidak berubah, keluarganya tidak berubah, anak cucunya tidak berubah. Karena dirinya sendiri tidak menghargai Tuhan. Kalau kau mau jadi orang Kristen, belajar untuk sungguh-sungguh. Belajar untuk bayar harga. Belajar untuk total sungguh-sungguh pada Tuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan, ketika engkau berdoa, iblis tidak bisa mencuri doamu. Karena kau hidup di atas kebenaran. Datang pada Tuhan sungguh-sungguh. Karena kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Gereja ini tidak bisa ada. Tetap ada kalau tanpa Tuhan. Tanpa hadiratnya. Ajari kami Tuhan pagi hari ini. Lebih dari apapun. Kami mau belajar setiap hari, setiap waktu. Terlebih buat pagi hari ini. Untuk kami mengenal akan Engkau. Lewat firman-Mu. Wahyukan Tuhan. Firman-Mu hidup. Dan firman-Mu memerdekakan setiap kami. Kami berdoa. Firman yang hidup ada di tengah-tengah kami. Menerobos setiap hati kami. Beri kami pengertian, pewahyuan, pengetahuan akan firman-Mu. Celikan mata rohani kami. Buka selubung setiap yang menyelubungi mata kami. Dan di dalam nama Yesus, bahkan setiap topeng itu biar dibuka oleh Tuhan. Dan kami harus datang pada Tuhan dengan memandang wajah-Nya. Untuk kami mengenal akan Engkau, muka dengan muka. Semuanya terbuka. Dan di dalam nama Yesus, Kau yang tahu kebutuhan setiap kami. Bicaralah Tuhan, bicaralah. Hamba-Mu hanyalah hamba. Tidak pernah lebih. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bisa minta tolong satu hal, yaitu kalau ada anak-anak yang nangis boleh tolong dibawa keluar. Kecuali anaknya tidak nangis, boleh di dalam. Saudara, Anda dan saya bukan sedang mendengar orang berpidato, tapi Anda dan saya perlu mendengar isi hati Tuhan. Amin. Dan saya hanyalah alat. Tidak pernah lebih. Saya pun sebagai alat butuh konsentrasi untuk terus connect dengan Tuhan. Saya sayang dengan anak-anak. Saya cinta. Saya punya juga seorang anak. Sekarang usia 26 tahun. Tahun depan dia akan menikah. Sebentar lagi saya punya cucu. Kenapa nama gereja Holy Glory? Holy bicara tentang kekudusan. Holy, kekudusan. Glory, kemuliaan. Dua pribadi Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan di dalam gereja. Seseorang akan jadi seperti namanya. Dan nama gereja ini diberikan oleh Tuhan. Karena gereja ini punya destiny, yaitu kekudusan Tuhan.
dinyatakan setiap kali ibadah. Dan kemuliaannya dinyatakan. Oleh sebab itu saudara mesti belajar bagaimana menghormati Tuhan. Menghormati kekudusan Tuhan. Kalau di gereja ada porsi anak sekolah minggu, Anda harus berikan porsinya ruangan buat sekolah minggu. Itu porsi sekolah minggu, anak sekolah minggu datang, tapi dia tidak dapat apa-apa. Buat apa saudara? Karena ibadah adalah kalau orang dapat sesuatu. Yang setuju dengan saya angkat tangan. Kalau Anda datang ibadah baru pulang tidak dapat apa-apa, besok minggu depan malas gak datang ibadah? Malas gak? Dan ibadah bukan gembala, bukan pendeta yang memberi sesuatu. Tuhan. Tapi kalau pendetanya, gembalanya, pelayannya tidak menginginkan Tuhan, apakah Tuhan hadir? Ibadah seringkali terlambat, ibadah seringkali tidak menginginkan, tidak ada persiapan, tidak ada latihan. Ibadah, apalagi yang pelayanannya, hidupnya kacau. Bagaimana Tuhan mau hadir? Tuhan hadir kalau engkau menginginkan Dia. Haus, lapar. Seringkali orang datang, saya datang ke sebuah kota, orang datang menjamu saya makan. Yang enak, makan yang ini. Saya bilang tidak perlu. Saya makan pisang goreng, ubi goreng, saya sudah senang. Bahkan seringkali saya puasa dalam pelayanan. Tetapi makanan saya, kalau saya melihat ibadah yang hidup, ada Tuhan. Ada hadiratnya. Saya minta tolong ibu yang di belakang itu tidur, tolong dibangunkan. Saya terlalu cinta Tuhan, saudara. Jadi saya nggak tahan kalau orang nggak menghormati Tuhan. I'm sorry. Saya lebih menghargai Tuhan, lebih menghormati Tuhan daripada manusia. Anda bisa bilang saya gila. Anda bisa bilang kenapa galak sekali ya pendetanya. Tidak apa-apa, saudara. Tapi please, kalau kau datang ibadah, jangan tidur. Please. Kalau kau datang ibadah, hormati Tuhan. Please. Tolong. Hargai Tuhan. Lebih baik, jauh lebih baik kalau Anda gak siap, Anda jangan datang ibadah. Jangan karena tidak enak gembala, tidak enak sama ibu gembala, tidak enak sama siapa, saudara. Tapi kalau Anda datang ibadah, persiapkan dari rumah. Dan kau sungguh-sungguh menghargai Tuhan. Persiapkan hatimu, waktumu. Kalau presiden, gubernur, bupati saja Anda mempersiapkan, apalagi Tuhan. Itulah sebabnya kenapa banyak orang Kristen hidupnya tidak berubah, keluarganya tidak berubah, anak cucunya tidak berubah. Karena dirinya sendiri tidak menghargai Tuhan. Saya tidak pernah melihat orang yang menghormati Tuhan. Hidupnya tidak diberkati. Hidupnya tidak dipakai Tuhan. Hidupnya tidak diangkat Tuhan dalam kemuliaan. Tapi saya sangat banyak melihat
Orang Kristen, tapi masih menyembah berhala. Orang Kristen, tapi masih hidup dengan dosa. Orang Kristen, tapi penuh dengan kekacauan. Dia nangis. Satu kali ada sebuah orang nenek datang ke saya. Pak, ini anakku begini, hidup begini. Tiba-tiba Tuhan bicara. Ibu ini sendiri sudah menikah berapa kali? Saya kaget. Dan saya panggil dia ke samping dan saya berkata, bagaimana keluargamu mau diberkati Tuhan kalau engkau tidak menjadi saluran berkat teladan? Dan saya bilang, ibu, kamu berapa kali menikah? Loh, jangan salah. Saya bilang, mana suamimu? Dia diam. Bahkan saya bilang ke dia, betul? Engkau sudah punya beberapa suami, beberapa kali menikah. Ibu ini nangis. Sudah nenek, saudara. Sudah nenek. Apa yang terjadi? Dia nangis. Ampuni saya Tuhan. Saya berkata, puji Tuhan. Kalau ibu bisa bertobat. Tidak ada orang yang ngomong. Tapi Tuhan beritahu saya. Seringkali orang bajunya Kristen. KTP-nya Kristen. Bajunya bahwa mau pergi gereja. Tapi sampai di gereja dia tidur, sampai di gereja pikirannya kemana-mana. Sampai di gereja dia bawa Alkitab, tapi Alkitabnya tidak pernah dibuka. Apa itu Kristen? Dah saudara. Di tempat kami di Makassar, orang berjemaat itu wajib baca firman Tuhan. Para penari, pemain musik wajib baca 10 pasal satu hari. Wajib. Gembala harusnya lebih lagi. Ibu gembala harusnya lebih lagi. Ibadah, holy glory, kemuliaan Tuhan yang kudus ada di gereja. Itu janji Tuhan, itu destiny Tuhan. Tapi itu tidak akan terjadi kalau orang tidak menginginkan. Begitu saudara sudah datang, yang saudara harus layani yang pertama, bukan manusia, Tuhan. Pak Ferry, begitu kau injak ibadah dimanapun, kau harus datang langsung berlutut di bawah kaki Tuhan. Tuhanmu yang layani. Tuhan yang titipkan untuk pengurapan. Kalau Tuhan ambil pengurapan, seperti Simpson, tong kosong nyaring bunyinya. Gak ada apa-apa. Mengerti akan hal ini. Saya begitu gentar dan takut. Dan saya bilang, Tuhan, kalau bukan kau, kalau tanpa urapan apa jadinya saya? Seperti tulang kering saudara. Hidup tapi tidak hidup. Buat apa? Melayani tanpa hadirat Tuhan. Buat apa melayani kalau tidak ada pengurapan Tuhan? Buat apa? Orang hanya dengar informasi, tapi tidak mengalami kuasa. Simpson diberi 3 kali kesempatan untuk dia bertobat. Dia berpikir dia masih bisa bersinah dengan Delilah. Yang pertama kali sudah ditegur Tuhan. Tapi dia masih lakukan. Ini kesalahan banyak orang. Dia berpikir bahwa sebagai orang Kristen cukup pakai nama Kristen. Tapi hidupnya bisa bersinah
dengan berhala, bersinah dengan perempuan, punya istri, punya suami, beberapa. Itu yang dipikirkan. Kalau Tuhan masih mengurapimu dan memakaimu, itu artinya Tuhan kasih kesempatan. Ada yang kedua, dikasih seperti itu, masih dia lakukan. Ada yang ketiga, masih dia lakukan. Apakah terus Tuhan mau dipermalukan? Satu kali dia diambil urapan itu. Dan apa yang terjadi? Simson kehilangan kekuatannya. Roh Kudus undur dari Simson. Makanya Daud bilang apa? Satu hal yang kuingini adalah diam di rumah Tuhan. Daud berkata apa? Jangan ambil rohmu Tuhan daripadaku. Daud berkata apa? Cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Daud mengerti betapa pentingnya Tuhan atas hidupnya. Betapa pentingnya Roh Kudus. Saudara, saya dari keluarga sederhana. Dari nggak punya apa-apa juga. Tapi sejak papa saya kenal Tuhan, di situ mulai hidup kami berubah. Karena papa saya dari seberang. Dari saudara sepupu. Begitu dia kenal Tuhan, usia saya 17 tahun. Keluarga kami diajar oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh. Jadi saya mau bilang begini, kalau kau mau jadi orang Kristen, belajar untuk sungguh-sungguh. Belajar untuk bayar harga. Belajar untuk total sungguh-sungguh pada Tuhan. Kalau tidak ada bedanya hidupmu dengan hidup orang dunia. Karena kalau saudara sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan, ketika engkau berdoa, iblis tidak bisa mencuri doamu. Kenapa? Karena kau hidup di atas kebenaran. Tapi kalau saudara tidak hidup di atas kebenaran, doa yang kau naikkan itu terhalang di atas. Langit di atasmu jadi tembaga, kata Tuhan. Apalagi orang doa orang lain yang dititipkan, tidak mungkin. Satu kali Tuhan, ketika Tuhan mau memakai saya, Tuhan suruh saya pergi basuh kaki semua orang-orang. Dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Untuk pertama kalinya saya datang membasuh kaki. Ada sopir saya, ada bekas yang pembantu di rumah, ada orang kerja, ada yang lain. Saudara, selama saya hamba Tuhan, tapi juga punya bisnis. Dan Tuhan berkata, jangan sakiti hati orang lain. Saya basuh kaki orang. Saya berkata, minta maaf, ampuni saya. Terus setelah keliling, saya awalnya tanya Tuhan, Tuhan kan bukan saya salah, dia yang salah. Tuhan berkata bukan soal salah atau benar, tapi soal ketaatan. Satu kali ada orang yang utang banyak. Tuhan suruh saya ke rumahnya saat itu. Saya bilang Tuhan berat. Saya datang ke rumahnya, dia lari. Karena dia takut dia punya utang banyak. Kemudian saya naik ke atas rumah. Saya dipanggil naik di atas. Dia pikir saya marah. Tapi yang saya keluar dari mulut saya minta maaf kalau sudah menyakiti hatimu. Apa yang terjadi? Dia dari tadinya yang takut, tiba-tiba dia bisa marah. Saya hanya bilang, saya minta maaf. Sudah itu saya doakan. Saya turun ke belakang. Turun di tangga, di lantai 2 ruko kayak rumah. Tiba-tiba ada yang tepuk belakang saya. Saya pikir dia, saya balik, tidak ada orang. Saya tahu itu Roh Kudus. Dan saya bilang, tiba-tiba Roh Kudus bicara di hati saya. Beritahu, kau harus ampuni utangnya. Saudara, nilainya besar.
Dia sudah buat berapa kali. Tapi saya hanya bilang, Tuhan, saya mau belajar taat. Saya bilang, semua utangmu lunas. Jangan terima kasih sama saya. Terima kasih sama Tuhan. Dan saya turun ke bawah. Tuhan bicara saya dua hal. Kenapa setelah jam 12 malam, kenapa saya suruh basuh kaki? Karena firman Tuhan berkata bahwa kalau kita menaikkan doa, Yakobus 5 ayat 15-16. Dan kalau kita mengingat ada seseorang yang berselisih dengan kita, engkau harus pergi berdamai dengan orang itu. Hari itu seperti gunung salib yang saya pikul. Berat sepanjang hari, saudara. Sampai malam saya kecapean. Saya tidak makan. Datang rumah ke rumah. Itu perjalanan salib yang pertama. Karena Tuhan berkata, aku akan titipkan doa banyak orang. Tapi doamu tidak akan mungkin terjawab. Kalau di saat yang sama, iblis mendakwah. Kenapa? Karena kau berselisih dengan orang. Kenapa? Karena kau menyakiti orang lain. Kenapa? Karena kau berutang. Ataukah menghalangi doa. Menyakiti hati anak-anakmu. Saudara, hal yang pertama, Tuhan mau pakai. Supaya ketika berdoa buat orang sakit, boom, orang yang sakit disembuhkan. Doamu gak terhalang. Syafaatmu tidak terhalang. Perkataanmu itu hidup. Yang kedua, Tuhan berkata, aku tidak akan memberi jiwa, aku tidak akan menambahkan jiwa kalau kau tidak mengasihi, menyayangkan, mengasihi satu jiwa. Orang sombong bilang begini, Tuhan ini yang penting kualitas bukan kuantitas. Itu orang sombong, saudara. Pergi 1, datang 10. Tidak, saudara. Tuhan mau kuantitas. Tuhan mau jiwa-jiwa baru. Tapi Tuhan tidak akan berikan kalau kita tidak sayang kepada jiwa yang sudah diberikan. Kalau kau tidak memiliki kasih, oleh sebab itu bukan soal khotbah. Kalau mungkin khotbahmu pas-pasan, tapi kalau belas kasihanmu besar, maka yang terjadi apa, saudara? Orang-orang merasakan kasih itu. Itu pelayanan. Itu pelayanan. Itu pelayanan. Kasih harus mengalir. Ada banyak orang yang salah. Mereka berpikir anak-anak ini dan jemaat, orang-orang di Indonesia, kemudian mereka bersama-sama dengan kami melayani. Mereka berpikir itu karena diberi uang sama Pak Hendrik, itu diberi ini. Salah. Saya nggak pernah kasih keluar uang kalau Tuhan tidak suruh. Karena uang yang saya punya itu dari Tuhan. Saya tidak pernah arahkan orang pada uang. Karena uangku sangat sedikit dibanding kepunyaanku Bapa di surga. Dan itu hanya pemberian anugerah Tuhan. Tidak ada artinya. Yang kita harus andalkan, yang kita harus bawa adalah orang ketemu dengan Tuhan.
Jemaat lain, gereja lain. Bisa orang datang di sini sambil ribut-ribut. Bisa orang datang sambil, dari mana? Atau seperti ini datang tungguin orang, mana ada pejabat, ada pengusaha kah di depan. Kenapa dia nggak datang? Hati gembalanya di sana sibuk, hati gembalanya risau. Saya mau jemput tamu, dia tunggu pembesar. Ini kenapa anakku ini belum datang? Kenapa si ini belum datang? Pengusaha ini belum datang, saudara. Kita nggak begitu. Saya minta gembala, ibu gembala, semua. Begitu kau turun di tempat ibadahmu, langsung tersungkur. Minta hadirat Tuhan. Itu Holy Glory. Dan begitu orang datang, masuk ke dalam gereja, hatimu harus tertuju ke Tuhan. Itu Holy Glory. Harus ada kegentaran, takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Itu Holy Glory. Kemuliaannya ketika dinyatakan apa yang terjadi, tidak ada satu orang pun yang bisa berdiri. Kenapa? Terlalu kuat kemuliaan Tuhan. 2 Samuel 7, 2 Samuel 6 ayat pertama dan seterusnya, saudara. Jadi Anda dipanggil ketika hari biasa. Ketika saudara perkunjungan ke orang. Saudara layani setiap jiwa. Saudara jadi alat. Tapi ketika ibadah, semua keluarga harus yang pertama. Di tempat kami, kalau pemain musik terlambat, kalau ini terlambat, mereka nggak melayani. Kalau istri saya coba-coba terlambat, maka dia akan dengarkan 2 jam, 3 jam suaminya bicara. Dan saya bilang, kau boleh tidak menghormati saya. Itu urusanmu. Tapi jangan coba-coba tidak menghormati Tuhan. Saya tidak akan membiarkan. Tapi orang bisa menghormati Tuhan kalau diri kita sendiri. Kalau enggak, istri bilang, dirimu sendiri, hidupmu kayak apa? Kok enggak jadi berkat? Kasar, tukang pukul, pemaki. Itu di tempat lain, saudara. Di sini baik-baik semua. Ya. Binatang hutan semua muncul. Kalau marah. Terus bagaimana mau jadi menginginkan Tuhan? Apakah ketika menginginkan Tuhan pakai topeng? Saudara masuk ke gereja, pakai topeng. Keluar gereja baru buka topengnya lagi. Apa begitu dengan Tuhan? Anda salah. Buang itu topengmu. Topeng itu apa? Ibadah agamawi itu topeng. Topeng itu apa? Hidup yang tidak berkenan. Di dalamnya sini Tuhan tahu. Zaman sekarang ini zaman sudah canggih. Orang bersinah lewat YouTube, lihat Facebook, macam-macam. Perempuan lah, laki-laki lah yang ini. Itu sudah bersinah. Baru di gereja pakai topeng. Main musik pakai topeng. Baru bilang, Tuhan saya tidak sanggup lepaskan ini. Apakah Tuhan menciptakan engkau untuk binasa? Yang terjadi adalah kau sayang dosa. Apakah itu ibadah yang berkenan? Makanya Tuhan bilang, kau beribadah tapi hatimu jauh daripadaku. Saya bukan melihat orang dari kaya, miskin atau apa. Tapi
yang Tuhan lihat, adakah hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Adakah hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan? Adakah hati yang sungguh-sungguh memberikan hidupnya berkenan di hadapan Tuhan? Roma 12 ayat yang pertama, ibadahmu yang sejati. Apa itu? Apa saudara? Persembahkanlah tubuhmu. Kalau mau melayani Tuhan tapi mau supaya seperti masih orang dunia, mabuklah, merokoklah, minumlah. Kenapa mau melayani? Melayani tidak harus jadi khotbah, tidak harus jadi penjemput tamu, ngepel lantai juga melayani. Tapi ketika engkau sudah memilih untuk melayani Tuhan, kau harus hidup benar. Kalau kau jatuh, segera bertobat. Karena tubuh kita ini dipersembahkan, saudara. Amin. Karena itu saudara-saudara, demikianlah kemurahan Allah. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kenapa kita beribadah? Karena kita terus diajari untuk mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan. Yang berkenan itu apa? Bukan hanya ketika di waktu gereja. Keluar gereja merokok, keluar gereja bertengkar, keluar gereja maki, keluar gereja saling bermusuhan. Itu persembahan yang kudus. Pulang dari gereja suami istri bertengkar, itu persembahan yang berkenan? No. Tidak. Waktu kau suami istri bertengkar, suami marah, saudara diam dan bayar harga. Tuhan, aku mau berkenan. Aku ampuni suamiku Tuhan. Ngomong di hatimu. Jadi bertengkar? Tidak. Kau jadi berkat. Begitu juga sebaliknya. Tapi ini enggak. Bertengkar ya bagaimana orang lain mau diberkati? Saudara mau ajak pergi gereja, dinding rumahmu itu kedengaran. Kedengaran bagaimana caramu hidup. Kedengaran. Ada telinganya dinding di sebelah. Dinding di depan, dinding di belakang. Benar? Dia dengar, mereka tahu kehidupan. Betulkah ada kehidupan Kristus? Kalau hidupmu berkenan, orang akan datang, saudara. Berkali-kali anak-anak ini pergi pelayanan, saya tes berapa kali. Selalu enggak pernah kasih PK. Saya ingin lihat, PK itu persembahan kasih. Saya ingin lihat, apakah mereka melayani untuk PK ataukah untuk Tuhan. Dan satu kali ada seorang anak datang begini. Ketika saya kasih PK, jangan Bapak. Saya sedang mau ngajar hatiku. Karena sesungguhnya saya di dekat Bapak bukan karena uang. Tapi saya melihat Kristus. Saya merasakan urapan Tuhan. Hidupku berubah karena saya lihat hidup Bapak. Itu pelayanan. Orang akan taruh kepalanya untuk memberkati. Tapi kalau hidupmu tidak jadi teladan, bagaimana orang mau taruh? Suami istri bertengkar,
suami istri tidak sepakat, tidak hatinya. Bagaimana bisa? Jangan bilang saudaramu sendiri saja tidak akan datang ibadah. Karena saudaramu yang paling kenal siapa saudara. Keluargamu, kemenakanmu. Tapi kalau saudara ada Tuhan, hidupmu berkenan, mereka akan datang. Awal-awal saya buat gereja cuma dari 8 orang. Suami istri saya dan 3 keluarga yang lain. Dari 8 orang tahun 2010. Hari ini yang di pusat sudah 1.000. Kurang lebih. 8 orang. Belum yang cabang-cabang di Makassar. Ada yang 100, ada 100 lebih, ada 200 lebih. Saya giliran biasa khotbah juga. Itu. Apakah saya puas? Tidak. Saya pengen lebih lagi. Tetapi yang dijangkau orang-orang Kedar itu ribuan di kota Makassar. Siapa yang melayani? Semua jemaat. Semua mereka pergi bersaksi. Kenapa? Karena mereka lihat Tuhan. Kalau saya saja, bapaknya santai-santai, tinggal tunggu perintah. Kau Bayu, kau pergi sini. Ini pergi sini. Si siapa? Feni, Ibu Ita, pergi. Tapi saya tidak pergi-pergi. Cuma tahu tidur, bangun. Istri yang kerja, suami cuma tahu. Kan saya pendeta. Malas. Terus sih bagaimana caranya? Apa pelayanan seperti itu? Kan saya gembala. No, dia pasti malas. Betul Bayu? Hah? Dia bilang apa? Bikin apa saya? Gembalaku sendiri tidak total. Saya harus jadi orang yang paling rajin. Paling banyak melayani. Baru dia lihat. Oh, seperti itu. Yesus tidak hanya perintah, dia bukan bos. Dia hamba. Dia hamba. Dia bukan bos. Kemana dia pergi, murid-muridnya ngikut. Dia lihat caranya melayani. Murid-muridnya ngikut. Lihat cara melayani seperti apa. Satu kali saya ibadah, itu tanah liat. Bayu, kamu masih ada di Mamuju? Gereja itu karena baru dirintis. Saya tidak tahu ada satu orang anak rohani yang atur jadwal. Dan setiap kali dia atur jadwal, hari-hari itu kira-kira 20 tahun lalu, 15 tahun lalu. Itu selalu dia kasih tempat-tempat yang, wah, sudah jauh. Atapnya atap dia. Orang di sana kampung, namanya Ulu Mambi. Bapak Ibu tahu, dibilang Ulu Mambi, ujungnya gunung. Ulu, jadi gunung punya puncak. Jalan dari jam 4 pagi, pakai genset, pakai ini. Dia udah capek. Saya bilang, sini Bayu, saya gantian. Saya angkat. Genset, alat musik, speaker, bawa naik ke atas. Angkat saudara. Dari jam 4 pagi, tiba di sana jam berapa? 5:30. Kita sudah jalan dari jam 4 pagi, jalan kaki. Jadi sebelumnya kita naik mobil dan tiba di situ sudah sekitar jam 3 lewat, turun barang jam 4 pagi. Jadi anak-anak ada yang tidak tidur, ada yang ini. Saya juga tidurnya di mobil. Gitu. Ada yang tidur cuma 1-2 jam. Jalan kaki jam 4 pagi. Naik gunung. Tiba jam 5:30. Kita sudah dari naik mobil, saudara. Sudah berhari-hari.
Tidak ada sinyal, tidak ada apa, apalagi tahun itu. Jalan kaki. Saya mau tanya, kau sudah jalani di sini, di atas gunung-gunung? Ibu? Sampai jam 5:30. Ibadah pasang speaker jam 6. Saya bilang kita langsung ibadah. Saya berlutut. Anda tahu di bawahnya apa? Tanah. Tanah. Saya berlutut. Jadi saya bukan berlutut karena ini batu atau baru di sini. Itu hati saya. Saya bilang, Tuhan, orang bilang semua, Pak diurapi Tuhan. Tapi saudara tahu, saya sangat gentar. Kenapa? Karena saya hanya bisa bergantung dengan urapannya. Kalau Tuhan gak hadir, sia-sia. Saya berdoa, Anda memiliki hati yang sungguh-sungguh menginginkan Tuhan. Saya belum khotbah ini baru prolog. Prolog itu baru pembukaan. Karena saya jarang datang, jadi datang. Saya udah bilang sama Bapak Gembala terus terang, kalau inginkan Holy Glory, berarti harus hadirat Tuhan yang kuat. Kalau enggak, mungkin harus ganti nama, bukan Holy Glory. Anda cari nama yang lain. Kenapa? Karena kau tidak inginkan hadirat Tuhan. Tapi kalau kau inginkan hadirat Tuhan, pakai nama itu. Karena dia berjanji untuk dia datang. Ibadahmu akan hidup. Jadi kalau dari pagi, kita ibadah di hotel. Lantai 11 dan 12. Bisa nampung kira-kira kalau anus 900 sampai 1000 orang. Dulu, kalau sekarangnya tinggal 400 saja. Kan PPKM 300, 400. Karena harus berjarak 1 meter. Itu di kota. Jadi orang. Mereka atur ibadah. Apa waktu mau ibadah baru diatur kursinya dan semuanya? Kapan diaturnya? Sabtu malam. Latihan? Hari Rabu dan Jumat. Berapa jam? 3 jam. 2 kali latihan. Mereka sudah pemusik, pencipta lagu. Kenapa perlu latihan begitu lama? Penari juga. Mereka berlatih sama-sama. Untuk menyatukan hatinya. Untuk supaya mereka bisa lebih kuat. Unity, bersatu, minta hadirat Tuhan. Saya ajari mereka. Kalau Tuhan tidak hadir, kasihan orang yang datang sia-sia. Buang waktu. Hargai setiap orang yang datang. Oleh sebab itu di gereja, tidak ada orang yang datang, bilang gini, halo sini tuh.
Halo Pak Ferry, siapa namanya? Oh saya baru tahu. Berarti dari mana Pak? Dari mana Bapak? Oh dari Sorong. Oh bagaimana kabar? Baik. Nanti torang Bapak di mana? Di hotel. Oh di hotel. Oh torang habis ini torang pergi kafe ya. Kita ngopi ya. Ini datang di gereja begini. Anda biasa lakukan itu? Pikirannya masih kesana kemari. Belum lagi terima kasih Pak. Tapi dia tidak lakukan begitu. Kalau dia lakukan ya dia harus berubah. Atau ada banyak orang pendeta jemput tamu di depan. Dia tunggu siapa? Anda ingin berharap manusia akan mengecewakanmu. Tapi Anda berharap dengan Tuhan tidak pernah mengecewakanmu. Ibadah bukan kita, Tuhan yang tunggu kita. Kita yang harus menanti-nantikan Tuhan. Itu ada ayatnya. Ibadah adalah orang yang lahir dari cintanya, hatinya yang mengasihi Tuhan. Maka kalau Tuhan hadir, berkatnya dicurahkan, hidup setiap orang tidak akan pernah sama. Sawamu, ladang saudara, ternak saudara, bisnis saudara, toko saudara, jualan saudara di pasar, apapun yang kau kerjakan, itu berkembang. Orang lain bisa alami krisis, engkau berkembang. Orang lain sepi, engkau berkembang. Orang lain ini, engkau bertumbuh, saudara. Anak saya baru tahun lalu buka sebuah restoran. Orang bilang krisis ini lagi pandemik. Tapi Tuhan suruh buka. Hari ini sudah 6. Itu rumah makan. Satu hari yang datang 400-500 orang. Paling ramai. Lalu orang bilang krisis. Kenapa? Ada Tuhan. Bisa tokomu macam-macam. Tapi kalau ada Tuhan di hidupmu, saudara sungguh-sungguh pada Tuhan, pasti beda. Tapi orang begini, orang Kristen, wah jualan ini tidak ini. Katanya sih itu apa? Dia pergi ke dukun itu, dia pakai ini, baru bisa laris. Ayo bawa saya juga ke sana. Kenapa? Karena dia tidak pernah diajari kenal Tuhan. Dia lihat orang lain lebih diberkati. Kenapa? Karena tidak sungguh-sungguh. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh, kau akan diangkat Tuhan. Saudara, kalau hidupmu mengasihi dan menghormati Tuhan, yang terjadi apa? Tuhan yang angkat. Kalau Tuhan tidak angkat, anaknya yang sungguh-sungguh mengasihi. Yang malu siapa? Tuhan. Tapi kalau namanya cuma Kristen, tapi hidupnya tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Waktu saudara Tuhan mau kau berdoa, Tuhan berkati aku Tuhan, karena aku adalah anakmu. Anak tapi tidak kelakuan tidak sama dengan bapaknya. Anak siapa? Anak kelakuan sama dengan setan. Jadi katanya anak bapa di surga. Tapi lebih mirip dengan kuasa kegelapan. Lebih mirip dengan orang dunia. Waktu kau angkat tangan, berdoa, terhalang saudara. Langit di atasmu tembaga, jadi tembaga. Tidak nembus. Karena di saat yang sama iblis bilang pembohong. Apakah iblis tidak bisa menghalangi doa orang? Bahkan iblis bisa mengajukan naik. Ketika Ayub dicobai dia bilang kepada Bapa,
Lihat, itu Ayub diberkati karena engkau yang memagari. Karena engkau yang memberkati, coba diambil pagarnya. Yang terjadi apa ketika diambil pagarnya Ayub? Apakah Ayub kemudian harta bendanya habis? Dia menyangkal Tuhan? Tidak. Kenapa? Fondasi Ayub bukan karena harta benda. Karena dia mengasihi Tuhan. Naik lagi iblis. Ya coba kalau diambil pagarnya anak-anaknya. Gitu. Jadi kalau usaha Anda bisa berhasil, anak Anda sehat-sehat, keluargamu sehat-sehat, baik-baik, cinta Tuhan itu karena Tuhan. Diambil pagarnya, anaknya semua mati. Itu pagar yang kedua. Apakah Ayub menyangkal Tuhan? Tidak, saudara. Istrinya udah mulai marah. Dia bilang, hujat Tuhanmu. Tapi Ayub tidak menghujat Tuhan, dia bilang apa? Tuhan tidak pernah sedikit pun ketidakbaikan dalam dirinya. Akulah yang tidak baik. Ya ketika pagarnya diangkat. Apa yang terjadi saudara? Penyakit datang dalam hidupnya. Borok seluruh tubuhnya. Itu yang terjadi. Apakah Ayub menyangkal Tuhan? Tidak. Dia tetap mengasihi Tuhan. Dia ditinggalkan semua orang. Tapi Ayub dicatat hidupnya. Perjalanan dia, responnya tetap dicatat saudara. Itu kekristenan. Itu ikut Tuhan. Dan tiba waktunya Ayub berkata, dulu aku kenal Tuhan. Ayub 42 ayat 5. Dari kata orang, tetapi sekarang ini aku sendiri mengenal akan Tuhan. Itu tujuannya Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah saudara masing-masing kita ini kenal akan Allahmu? Karena ternyata Ayub dulu mengenal Tuhan dari kata orang. Sudahkah engkau mengenal Tuhanmu secara pribadi? Tanda orang mengenal Tuhan secara pribadi, hidupnya adalah tidak ada persungutan, kecewa, sakit hati, kemarahan dengan Tuhan. Itu tandanya saudara. Dia bisa menerima apapun keadaan. Dan tiba-tiba Tuhan pulihkan keadaan Ayub. Ternaknya 2 kali lebih banyak, hartanya 2 kali lebih banyak. Anaknya lebih cantik yang sekarang daripada yang dulu. Tuhan mengangkat dia 2 kali lebih daripada kemarin. Waktu kapan Ayub berbalik dengan Tuhan? Jadi perhatikan, apakah kau ingin berbalik dengan Tuhan? Atau kau ingin tetap keadaanmu yang sama? Pilih. Tapi saya harapkan bahwa kita memilih untuk berbalik. Orang-orang, kalau saya datang sebuah kota, saya bisa merasakan atmosfer kota itu seperti apa. Tanpa ada orang yang ngomong. Kenapa Roh Kudus lebih dari cukup? Adakah orang yang berdoa di kota ini? Adakah orang yang ini? Berasa saudara. Dan gereja kita dipanggil untuk berdoa buat kota. Makanya visinya menjadi Bapa bagi kota. Harus saudara dolingin kota ini. Kelilingi. Di sini pasti banyak penyembah berhala. Di sini pasti banyak kehidupan Kristen. Tapi hidupnya mungkin orang Kedar lebih baik. Ada banyak orang yang ngomong begitu. Bagaimana saudara bisa menangkan yang Kedar? Hidup keibadahmu harus lebih baik dari mereka. Baru saudara bisa memenangkan orang-orang Kedar. Saudara sepupu kita. Lukas 5 ayat 37 dan 38. Mari kita baca sama-sama. Demikian juga
tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu. Dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Ayat 38. Tetapi anggur yang baru harus disimpan di dalam kantong yang baru pula. Tolong kembali ke ayat yang 37. Tema kali ini yang kita bawa, Tuhan mau berikan anggur yang baru. Tapi anggur yang baru tidak bisa disimpan dalam kantong kulit yang lama. Tua itu artinya kantong kulit yang lama. Kehidupan yang lama, hatimu masih lama, karakter yang lama, pola pikir saudara yang lama. Itu tidak bisa membuat. Apa itu kantong kulit? Kantong kulit itu bicara tentang wadah hidup kita, hati kita. Minta hati yang baru. Kalau hati yang baru diberikan, maka ketika anggur yang baru itu dicurahkan, kantong kulit itu, anggur itu tidak terbuang. Karena kalau bentuk fisiknya, kantong kulit itu terbuat dari kulit domba, kulit kambing. Dan ketika kantong kulit yang tua, yang lama itu sudah mengkerut. Sudah yang lama itu artinya kantong kulit itu tidak terpelihara, dibiarkan begitu saja di sini, tidak diterawat gitu. Karena kantong kulit itu kalau untuk tempat anggur harus disimpan pada suhu tertentu. Bahkan kalau di Eropa dibuat dari gentong atau botol, kalau sekarang harus disimpan pada suhu tertentu, tidak bisa di panas matahari, tidak bisa di tempat sembarangan. Gitu. Supaya menjaga. Nah, kalau disimpan sembarangan, kantong kulit itu akan jadi rusak. Dan ketika anggur tercurah, dia pecah. Kenapa? Karena anggur itu punya tekanan fermentasi. Yang dimana itu bisa mengoyakkan anggur. Nah, saya akan kembali ke situ. Tapi anggur yang baru, itu kantong kulit yang baru ada unsur minyaknya di sana. Jadi ketika anggur dicurahkan di dalam kantong kulit itu dituang, kantong kulit itu ketika dia ada tekanannya di sana, dia bisa ngembang. Padahal dulunya begini. Sebentar dia bisa lagi kembali. Bisa lagi kembali memuai kalau tekanan tertentu dia bisa. Kenapa? Ada minyaknya. Jadi di hati kita Tuhan mau bilang apa? Mesti hati yang baru. Hati yang baru ditandai apa? Ada roh Tuhan. Saudara bisa ngikuti apa maunya. Saudara punya minyak urapan itu. Yang kau buat hidupmu bisa elastis mengikuti apa kehendak Tuhan. Nah, sebentar sore saya akan bicara. Bagaimana api itu bisa turun dalam hidupmu. Dan engkau akan alami terobosan. Dipakai Tuhan luar biasa. Tapi saya pagi ini saya mau bicara tentang ayat 37. Demikian juga tidak seorang pun mengisi anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Jadi kita mengerti sekarang bahwa anggur yang baru, apa itu anggur yang baru? Sesuatu yang dari Tuhan. Yang belum pernah kita alami dan tidak bisa dibuat oleh manusia. Itu anggur yang baru. Sesuatu yang ilahi. Itu bisa dalam bentuk Roh Kudus memenuhi hidupmu. Itu bisa berbentuk perjumpaan dengan Tuhan. Itu bisa berbentuk saudara nangkap visi isi hati Tuhan di hidup saudara. Tapi itu butuh anggur yang baru. Dan saudara butuh kantong kulit yang baru. Kalau kantong kulitnya masih tetap yang lama, yang terjadi adalah akan pecah.
kantong kulit yang lama itu kelihatannya di luar baik. Tapi di dalamnya sudah banyak retak-retak di kantong itu. Apa itu? Kalau kau izinkan keretakan, ada banyak orang Kristen. Dia Kristen, dia melayani Tuhan, tapi hatinya penuh dengan kecewa, sakit hati. Apalagi saudara, kemarahan. Apalagi saudara, kesombongan. Apalagi saudara, kebencian. Iri hati. Lihat orang diberkati, wih hatinya iri. Lihat orang dipakai Tuhan, hatinya iri. Itu keretakan saudara. Orang yang seperti itu belum siap dipakai untuk terima anggur yang baru. Dia masih hidup dalam persinahan. Dia masih hidup dalam homoseksual. Dia masih hidup dalam kenajisan. Saudara, orang lain tidak tahu, tapi di dalamnya itu. Kalau dituangkan anggur, efeknya dua. Yang pertama, apa yang terjadi? Anggurnya terbuang. Anggur terbuang apa artinya saudara? Percuma, sia-sia pekerjaan Tuhan. Orang akan bilang, ih orang Kristen begitu, ih hamba Tuhan begitu, ih masa ini begini. Kenapa? Ih pelayan Tuhan katanya, tapi bohong-bohong, tipu-tipu, utang tidak dibayar, ini begini. Ih saudara, lihat, tidak jadi berkat. Ketika anggur yang baru dicurahkan, saudara harus minta hati yang baru. Amin. Anggur yang baru. Ketika ditaruh di kantong kulit, pertama anggurnya terbuang percuma. Sia-sia. Simson adalah salah satu gambaran di mana anggur itu terbuang percuma. Yudas adalah salah satu gambaran di mana anggur itu terbuang percuma. Dia sudah dibawa dekat Yesus, tapi tiap hari dia lihat mujizat, tiap hari dia buat dosa, korupsi. Cinta akan uang tidak pernah berhenti. Dan akhirnya apa? Dia terbuang saudara, terhilang. Akhirnya apa? Dia jual Yesus. Yang berikutnya, ada banyak orang. Kain juga sama. Terbuang. Hancur. Yang berikutnya adalah selain anggur itu terbuang, percuma. Yang berikutnya adalah kirbat, kantong kulit yang lama ini hancur. Dan itu yang terjadi pada Yudas. Itu yang terjadi pada Simson. Itu yang terjadi pada Absalom, anak Daud. Itu yang terjadi pada Saul. Dulu dia diurapi sebagai raja. Kepenuhan seperti seorang nabi. Dulu, setelah itu hatinya menjauh dari Tuhan. Hatinya tidak lagi seperti yang Tuhan mau.
Bahkan dia memburu-buru Daud, hendak membunuh. Saudara, Kain juga terbuang percuma. Akhirnya dia membunuh saudaranya, Habel. Dan firman Tuhan berkata apa? Darah Habel itu berteriak di hadapan Tuhan. Tuhan berkenan atas korban Habel. Ada banyak orang punya korban, bawa korban. Kain juga bawa korban, tapi korbannya diterima oleh Tuhan enggak? Hah? Tidak. Ada banyak orang beribadah. Apakah setiap orang beribadah Tuhan hadir? Apakah setiap beribadah Tuhan hadir? Saya enggak dengar. Apakah setiap beribadah Tuhan hadir? Bukan Anda yang punya style-style Tuhan. Kalau engkau tidak mengingini, dia enggak hadir, saudara. Mungkin saja Tuhan hadir karena ada seseorang yang berdoa, yang menginginkan Tuhan hadir, lagi bergumul. Mana contohnya? Ketika Hana datang ke rumah Tuhan, bait Allah, dia nangis. Dia bergumam terus bicara dalam hatinya. Imam Eli, dia lagi dilawat Tuhan. Imam Eli nggak tahu bilang Tuhan hadir. Malah dia datang dan ditegur, kenapa kau seperti orang gila berbicara? Hana bilang, saya sedang berdoa. Hatiku sedang gundah gulana Bapak. Dia nggak tahu Tuhan hadir sedang melawat. Tapi begitu dia tahu, dia sadar, langsung dia ucapkan berkat. Tuhan akan memberkatimu besok ini. Jadi Tuhan tetap pakai Imam Eli. Tapi Imam Eli sebenarnya tidak tahu bahwa Tuhan hadir. Anda bisa ngerti? Kenapa bisa Imam Eli seperti itu? Kenapa? Mau tahu? Firman Tuhan berkata setiap hari Imam Eli bawa korban persembahan buat anak-anaknya, karena anak-anaknya bersinah di rumah Tuhan. Bahkan ketika Samuel sudah dipersiapkan menggantikan dia, Samuel yang masih kecil, Tuhan datang menjumpai Samuel. Imam Eli tidur di samping Samuel. Karena Samuel sekamar dengan Imam Eli. Samuel bangun, dia pikir, dia panggil, Bapak, apakah Bapak yang bicara ke saya? Tidak. Bisanya itu. Saudara lihat, jabatan imam tidak membuat otomatis engkau peka. Kedua kali, bangun lagi. Dia tanya, Bapak, apakah tadi Bapak ngomong bicara dengan saya? Tidak. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya Tuhan memakai suara seperti Imam Eli. Jadi dia berpikir itu Imam Eli yang bicara. Dan saudara tahu, Imam Eli kemudian bicara lagi. Dia bilang gini, kalau nanti ada yang panggil lagi, beritahu bahwa aku ada. Ya, ini aku siap. Dan betul 3 kalinya dia dibangunkan. Dia berkata, ya Tuhanku, ini aku. Hamba-Mu, aku siap. Dan pertama kali Samuel mendapatkan firman Tuhan. Perjumpaan. Imam Eli enggak dapat. Dan saya mau bilang, kalau saudara tidak siap, selalu Tuhan punya cara. Orang kedua yang Tuhan pakai. Kalau engkau tidak sungguh-sungguh, selalu ada orang kedua untuk orang yang mau berdiri buat kota. Satu kali Tuhan bicara buat saya ketika saya dipanggil jadi hamba Tuhan. Kalau kau nggak mau Hendrik, maka aku punya orang kedua untuk aku pakai. Orang lain bilang saya sudah total dengan Tuhan.
Tapi Tuhan bilang masih kurang. Dan saya nangis. Saya puasa 1 tahun. Tuhan masukkan hati bangsa ini ke hatiku. Tuhan masukkan hati belas kasihan buat Indonesia. Saya puasa 1 tahun, makan 1 hari 1 kali, saudara. Berdoa buat Indonesia. Tuhan masukkan di hatiku. Dan saudara tahu, baru kemudian Tuhan beri hati belas kasihan. Kalau enggak, Tuhan bilang, aku punya orang yang kedua. Saya bilang, jangan Tuhan, beri aku kesempatan. Oleh sebab itu saya tidak pernah main-main. Pak Ferry tidak perlu ajak saya makan, Pak Tony di restoran atau sibuk masak. No, ibu tidak perlu. Saya orang yang sederhana saja. Tapi saya rindukan adalah orang-orang yang jemaat yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya punya di satu kota, kampung, orangnya orang sederhana, petani. Anda tahu? Tapi kehidupan doanya, tiap jam 5 gereja itu sudah bunyi gitarnya. Jemaatnya sudah datang tanpa disuruh. Bahkan jam 4 sudah nyembah Tuhan setiap hari. Jangan. Orang petani, orang-orang sederhana, peternak, ada yang ternak babi, ada yang ternak ayam, saudara. Tapi jemaat sekalipun mereka sederhana, tapi cinta Tuhan sungguh-sungguh. Begitu saya datang, saya langsung bilang, wow, terima kasih Tuhan. Ada doa, ada api di gereja itu. Bahkan saya bilang ke mereka, doakan saya. Taruh tangan Bapak Ibu di kepalaku. Saya jarang menyuruh orang berdoa, taruh tangannya. Tapi kalau Tuhan suruh, berarti saya harus belajar sesuatu. Tuhan tidak lihat uang, Tuhan tidak lihat harta. Yang Tuhan lihat adakah hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Oh, jemaatnya, gerejanya penuh, selalu penuh. Dan begitu orang nyembah Tuhan, itu seperti gemuruh. Itu apinya. Itu saya bilang, wah, saudara, itu ibadah. Itu ibadah. Tapi Bapak Gembalanya, Ibu Gembalanya, pendoa. Orang yang benar-benar kejar Tuhan. Pelayan semua, jemaat semua. Orang padinya yang lain, panennya kurang. Dia panennya berlimpah. Orang yang lain kopinya gak jadi, cengkehnya gak jadi, dia punya jadi. Orang yang lain coklatnya gak jadi, dia punya jemaat jadi. Lo bedanya di mana? Karena ada doa. Kenapa? Karena ada kehidupan di dalamnya. Saudara, dia omongin setiap hari, padiku tumbuh, subur. Saya mau 1 hari 1 hektar 10 ton. Dia omongin semua, saudara. Saya panen 1 tahun 2 kali, coklatku berbuah, tidak ada hama, tidak ada ini. Saudara. Orang lain kena hama,
Heran sekelilingnya kena hama. Di jemaat itu tidak ada hama, dia punya coklat. Di sini ada coklat nggak? Nah saya mau tanya, coklat kalau kena hama, satu hamparan semua kena hama toh? Betul nggak? Nah itu sistem dunia. Tapi kalau sistem Tuhan, semua orang kena hama, dia tidak kena hama. Kenapa? Ada pagar. Kenapa? Karena ada Tuhan. Kalau hidup kita dipagari, apalagi tanaman kita. Kalau keluarga kita dipagari, apalagi kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, balikkan hatimu. Orang lain bilang, ada krisis, ada ini. Tuhan bilang, diberkati. Itu usaha rumah makan kami, ada rumah makan, ada hotel, ada yang lain. Sensasi untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk menyombongkan diri. Supaya Anda memberi hidup sungguh-sungguh. Cari Tuhan, utamakan Tuhan. Itu yang paling penting. Tahu gak bagaimana kelakuan saya kalau tanya anak-anak. Kalau ada bisnismen datang, ini umpama saja, ini saja, titik. Dia bisnismen datang. Berdiri di titik. Nah ini ada pelayan Tuhan datang. Orang yang membutuhkan, mau melayani. Bapak pilih yang mana? Pilih pengusaha. Dia mungkin, saya pernah wakil bupati, wali kota. Mau datang ketemu dengan ini orang yang mau dilayani. Anda pilih yang mana? Hah? Pilih yang mana? Betul. Betul. Atau cuma saya saja jujur. Kalau Anda tidak jujur, Anda tidak bisa berubah. Banyak orang dia memilih ini. Ini bawa uang. Ini mungkin kasih keluar uang. Ini kasih order, kasih kontrak. Yang ini. Banyak orang dia buka toko begini. Oh iya, Bapak tunggu dulu di sini. Bapak tunggu dulu di sini. Atau salah-salah dia bilang, Bapak tunggu di luar ya. Tunggu. Yang ini dulu. Apa? Tolong. Di sini tergambar hatimu kemana? Cinta jiwa-jiwa, cinta Tuhan, atau cinta ini? Tuhan ini kan juga uang untuk engkau. Tuhan bilang, aku gak butuh uang, yang butuh uang kau. Saya punya langit dan bumi kok, emas dan perak. Loh kalau mau tepuk tangan baik-baik dengan Tuhan. Ayo. Apakah saudara bawa uang pergi ke surga? Bawa harta? Tidak toh. Banyak orang kayak saya, segini kan Tuhan, hasilnya saya persembahkan untukmu. Kalau kemudian tidak ada waktu lagi buat melayani, itu gambaran cinta uang. Mari manduk-manduk. Saya bertobat. Taruh dadamu saudara. Saya mau bertobat Tuhan. Taruh, jangan angkat-angkat. Taruh terus. Saya mau bertobat Tuhan. Angkat cinta akan uang. Mamon di hatiku. Ngomong. Keluar. Aku ini pelayan Tuhan. Hamba Tuhan. Jadi berkat bagi jiwa-jiwa. Urapi aku Tuhan. Dalam nama Yesus. Harusnya kita apa? Kita layani, terima kasih. Bapak tolong duduk dulu. Saya ada pelayanan. Dia lagi butuh pertolongan. Seringkali saya kontrak dengan orang jadi batal. Karena dia marah, dia kecewa. Buat saya enggak apa-apa. Itu ujian. Dan saya bilang ke Tuhan, Tuhan, saya enggak apa-apa kehilangan itu.
Tapi yang penting saya nggak kehilangan engkau. Saya nggak kehilangan jiwa. Saya layani saudara. Sekalipun dia datang mungkin dari desa, mungkin orang sederhana. Saya nggak kenal siapa namanya. Tapi saya layani. Mungkin saya harus kasih keluar uang. Yang di sana dapat uang. Tapi saya ngerti panggilan saya adalah untuk jiwa-jiwa. Kalau orang datang pada kita, kalau orang bisa buka pintu rumahnya dan Anda mendoakan mereka, itu anugerah. Artinya apa? Hidupmu berdampak. Dan saya dilayani. Aja dia ketemu Tuhan. Banyak orang yang layani, ini apa dia? Dia cepat-cepat. Oh iya. Bapak tujuannya apa? Oh iya. Ya, oke. Mari kita berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolongi Bapak ini. Begitu pelayanan, sudah itu lari cepat-cepat situ. Enggak. Melayani itu engkau harus tuntas dengan orangnya. Kadang-kadang Tuhan harus tahan saya. Dia harus lihat berapa lama. Dan dia kalau sombong bisa marah saudara. Saya pernah dimarah. Pak Hendrik, kau buat saya sepantasnya kah? Saya ini pejabat loh. Kau suruh saya menunggu. Orang biasanya tunggu saya. Itu siapa? Dia orang desa. Pikiran orang begitu saudara. Gak apa-apa orang marah saya. Ya, saya takut kalau Tuhanku yang marah. Gak apa-apa orang tidak suka saya. Karena saya mengasihi jiwa. Buat saya gak penting. Karena berkatku bukan dari orang. Itu bisa batal tapi Tuhan bisa gantikan 10 kali, 20 kali, 100 kali lebih baik dari itu. Saya harus melayani dia. Mungkin saya harus peluk dia. Dia lagi sakit. Dia butuh ditolong. Mungkin di saat yang sama seringkali Tuhan suruh saya kasih keluar uangku semua yang di dompet. Ini Pak. Saudara, seringkali orang gak lihat. Kalau engkau bisa melihat di mata mereka, setiap jiwa-jiwa, engkau bisa melihat Yesus. Maka engkau akan bisa melayani mereka. Lihat Yesus di mata orang-orang yang sederhana. Holy Glory tidak pernah mencari puji Tuhan kalau ada orang kaya, pengusaha, pejabat dan semuanya. Saya menghargai, saya mengasihi. Tetapi kasih saya sama dengan orang-orang miskin. Sama dengan orang-orang yang sederhana. Bahkan sama dengan orang-orang yang sakit. Holy Glory tidak pernah memilih orang yang ganteng, orang yang cantik, orang yang kaya saja yang dilayani. Itu bukan Holy Glory. Karena Holy Glory adalah tempat orang berjumpa dengan Tuhan siapapun dia. Tapi please, hadirkan Tuhan. Please, ingini Tuhan. Please, tolong. Datang pada Tuhan sungguh-sungguh. Karena kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Gereja ini tidak bisa ada. Tetap ada kalau tanpa Tuhan. Tanpa hadiratnya. Jangan abaikan Tuhan saudara. Ibadahmu bukan untuk tempat pertemuan, bukan untuk tempat main-main, bukan untuk tempat kau santai-santai. Pagi tadi saya bangun dan saya merasakan kesedihan Tuhan. Adakah orang yang menginginiku? Adakah orang yang menginginiku sungguh-sungguh?
Gereja bukan gedung yang besar. Sekalipun itu pasti akan terjadi kalau kau sungguh-sungguh. Tapi gereja dibangun dengan hadirat Tuhan. Saya tidak pernah bilang kepada Pak Tony, ketika dia berkata, Pak kami beribadah di tempat sederhana. Bolehkah kami bergabung? Saya tidak pernah bilang, tidak. Kau harus buat gedung yang besar. Baru kau bisa bergabung, tidak. Saya hanya minta satu hal. Hadirat Tuhan. Itu harus ada. Saya bilang kepada Pak Ferry, saya hanya minta satu hal. Hadirat Tuhan. Tidak ada yang lain. Please, tolonglah saya. Gereja ini tanpa Tuhan tidak ada artinya. Apalagi kau belum punya apa-apa, kenapa kau gak cari Tuhan sungguh-sungguh? Orang saja yang punya semuanya dia cari Tuhan sungguh-sungguh. Kenapa kau menyombongkan dirimu? Seakan kau tidak membutuhkan Tuhan. Saya tidak mencari Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang ganteng. Yang kaya. Kalau saya mau cari seperti itu saya bisa dapatkan, saudara. Tapi saya tahu yang Tuhan mau adalah hati yang sungguh-sungguh. Mari sejemput kita bangkit berdiri.